TFM, radionya tiang kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonan teman-teman, pendengar setia TFM, radionya tiang kebumen. Bareng aku Yuli bakal nemenin waktu santai kalian di SC2B. Secukupnya dan jangan berlebihan dalam berkuliner. Ngomong-ngomong kuliner, jadi tambah membara nih dan semangat pagi selalu walaupun udah sore. Biarpun udah senja, tapi masih semangat kan ya? Oh ya nih teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan bunga apapun kondisinya. BTW guys, bentar lagi kan mau Idul Adha nih. Udah pada siap-siap belum buat besok? Nyiapin pisau yang tajam misalnya. Lebaran adalah momen di saat umat manusia memakmurkan dirinya, terutama besok nih pas Idul Adha. Tapi perlu diingat ya, kadang pas udah hari H, kita-kita nih yang masih muda sering kalap. Apalagi kalau olahan daging udah mateng dan siap santap. Nikmatnya sampai udah kebayang nih dari sekarang. Emang pas banget buat makan banyak. Tapi perlu diingat ya guys, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan juga gak enak, banyak efek sampingnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk sikap berlebih-lebihan bila kamu memakan segala sesuatu yang kamu inginkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makan dan minum yang berlebihan merupakan akhlak yang tercela, apalagi jika makannya bersama orang lain. Wah, bisa-bisa disebut orang yang rakus sama makanan. Selain itu, Rasulullah SAW juga menyuruh kita makan dan minum secukupnya sesuai dengan kebutuhan aja. Oke lur, abis ini ada 6 tips yang dilansir dari Oase ID buat berkuliner saat Idul Adha. Tapi sebelumnya ada satu tembang lagu biar kita makin semangat. Jangan bersedih dari Armada. Janganlah bersedih, usah kau tangisi derita yang kau alami. Ingatlah, di balik kesulitan ada kemudahan, semua ada hikmahnya kawanku. Sabarlah, serahkanlah hanya kepadanya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, dan yakinlah Dia tak memberi cobaan yang lebih dari kemampuan hamba-Nya. Berserahlah kau hanya kepada-Nya. Jalani semua dengan ikhlas, teruslah berdoa, Tuhan pasti dengarkan pintamu. Sabarlah, serahkanlah hanya kepada-Nya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, dan yakinlah Dia tak memberi cobaan yang lebih dari kemampuan hamba-Nya. Berserahlah kau hanya kepada-Nya. Hanyalah Dia yang tak
95,7 TFM, radionya tiang kebumen. Oke lanjut lur, selain sholat Idul Adha berjamaah, melakukan silaturahim dan yang paling penting adalah melaksanakan ibadah berkurban serta menikmati daging kurbannya. Nah ini nih yang paling identik. Tapi perlu diingat, walaupun salah satu nikmat dan rezeki yang harus disyukuri, jangan juga menyantapnya secara berlebihan. Alih-alih makan daging kurban terlalu banyak, sedulur malah akan terkena serangan kolesterol. Duh, kalau bisa sebisa mungkin dihindari ya. Untuk itu, perlu kita jaga kesehatan dan lakukan hal-hal berikut ini agar setelah menyantap daging kurban, kita tidak terkena kolesterol tinggi. Jadi gini lur, dilansir dari OAS.id, ada beberapa tips menyantap daging kurban. Nah, yang pertama, makan secukupnya dan tidak perlu berlebihan. Jangan karena ada stoknya banyak, akhirnya makan daging secara berlebihan. Makanlah secukupnya sebagaimana makan dalam sehari-hari. Jika stok di kulkas banyak, sedulur bisa memasaknya lebih dan membagikannya kepada keluarga atau tetangga. Jadi, tidak berpikir untuk menghabiskannya sendirian. Ingat bahwa ajaran Rasulullah SAW, kita tidak diperbolehkan untuk makan secara berlebihan. Sisakan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk udara. Makan berlebihan membawa kita pada kemalasan dan sifat yang disukai setan. Serem deh lur. Yang kedua, imbangi makan daging dengan sayur dan buah segar. Untuk sayur, bisa menyiapkan sebagai menu pendamping daging, misalnya seperti timun, selada, tomat, terong hijau bulat, dan lain sebagainya, sesuai dengan kesukaan sedulur. Usahakan sayur masih fresh dan gak perlu dimasak. Kandungan vitamin dan zat pada sayur fresh lebih baik dibanding yang sudah dimasak. Untuk buah, bisa sedulur siapkan berbagai jenis buah yang banyak kandungan airnya. Misalnya melon, timun, pepaya, semangka, kiwi, jeruk, apel, dan lain sebagainya. Sayur dan buah dapat menambah kesegaran dan kaya akan serat, sehingga bisa menyerap lemak juga memperlancar pencernaan sedulur. Selanjutnya, pilih daging dengan lemak yang sedikit. Dikutip dari Alo Dokter, daging yang minim lemak adalah daging sapi bagian dalam sekitar leher, sirloin atau khas luar, dan tenderloin atau khas dalam. Sedangkan bagian daging kambing yang paling sedikit mengandung lemak ada di khas dalam, potongan daging di sekitar area punggung dan kaki. Jika bisa memilih daging yang minim lemak, pilihlah bagian-bagian itu ya. Jika tidak bisa, maka syukuri dan coba hindari memakan lemaknya. Oh ya, hal ini dikecualikan buat sedulur yang sudah memiliki riwayat kolesterol sebelumnya, terutama agar kolesterol tidak naik. Apalagi makan daging kambing harus diwaspadai, terutama bagi yang memiliki riwayat darah tinggi. Yang keempat lur, masak daging dengan bumbu yang minim lemak. Pilihlah menu masakan daging yang bumbunya tidak berlemak tinggi, kayak terlalu berminyak, terlalu banyak menggunakan margarin, santan, atau krim yang berkolesterol tinggi. Sedulur bisa memasak daging dengan menu soto bening, satai, garang asam tanpa santan, dan lain sebagainya. Walaupun minim lemak, daging tetap enak kok, asalkan bisa memadukan bumbunya yang pas dan juga kaya akan rempah. Selain itu, perbanyak minum air mineral atau air putih karena air putih dapat membantu melancarkan pencernaan, menstabilkan darah, dan kadar oksigen. Pastikan minum 8 gelas sehari dan jangan kurang. Bisa juga nih diganti dengan jus asli tanpa gula atau sirup. Jika sedulur sudah banyak mengonsumsi daging berlemak, usahakan jangan minum yang tinggi kalori seperti sirup, susu, dan minuman yang tinggi gula. Nah, tips yang terakhir nih lur, paling penting lakukan olahraga. Bakar kalori lemak dengan berolahraga, misalnya jogging, bersepeda, aerobik seperti senam, dan gerakan-gerakan lainnya, sehingga tidak menjadi penyakit jahat dalam tubuh. Bagaimanapun, seorang muslim wajib untuk menjaga kesehatan dirinya dan menghindari dari segala penyakit berbahaya.
Sebagaimana Rasulullah SAW yang menjaga kebugaran tubuh dengan berkuda, umat muslim juga sebaiknya berolahraga untuk memelihara kesehatan badan, terlebih di masa endemi untuk antisipasi. Imunitas tubuh harus selalu dijaga. Sekarang apalagi nih, jenis olahraga semakin beragam dan bisa dilakukan kapan, di mana saja, bahkan di dalam rumah sekalipun. Jadi gitu ya lur, kembali lagi pada intinya semua itu boleh dimakan, tapi dalam porsi yang pas alias tidak berlebihan ya. BTW udah mau petang aja nih, Yuli pamit dulu, sugeng sonten sedulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,7 TFM, radionya tiang Kebumen.